Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita belajar budaya alam Minangkabau yang mana materinya tentang sejarah Minangkabau. Nama Minangkabau tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Sering dibaca, dilihat, atau didengar cerita-cerita tentang nama Minangkabau. Sekarang, mari kita pelajari lebih lanjut dari mana asal-muasal nama Minangkabau tersebut. Banyak sekali pendapat mengenai asal nama Minangkabau ini, di antaranya melalui Tambo dan pendapat para ahli. Para ahli ini maksudnya adalah orang-orang pandai pada zaman dahulunya. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar tentang asal-usul nama Minangkabau menurut Tambo. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu Tambo. Tambo itu adalah sebuah karya sastra yang berisi sejarah-sejarah tentang asal-usul suatu daerah. Nah, menurut Tambo, asal-usul nama Minangkabau adalah pada zaman dahulu, kala orang Minangkabau dipimpin oleh dua orang datuk. Kedua datuk itu sangat arif dan bijaksana. Namanya adalah Datuk Katumangguangan dan Datuk Perpatiah Nan Sabatang. Suatu hari tanpa disangka-sangka berlabuhlah sebuah perahu besar. Kabarnya perahu itu datang dari tanah seberang. Muatan perahu penuh dengan bala tentara yang dipimpin oleh seorang raja. Selain itu, mereka juga membawa seekor kerbau yang sangat besar. Berita kedatangan raja dari seberang itu segera sampai kepada kedua datuk tadi. Datuk Perpatiah Nan Sabatang dan Datuk Katumangguangan bersiap-siap menanti kedatangan tamu itu. Tamu-tamu yang datang mereka layani dengan ramah tamah. Seperti pepatah Minang mengatakan, "Muluy manih, kucindan murah." Nah, ketika mereka melayani tamu itu, sang pemimpin tamu menyampaikan maksud kedatangannya. Mereka ingin mengadakan pertaruhan adu kerbau. Nah, mereka juga mengatakan jika kerbau mereka kalah, maka mereka akan menyerahkan semua isi perahu yang mereka bawa. Tapi sebaliknya, jika kerbau mereka menang, maka mereka akan menguasai daerah Minangkabau ini. Tantangan itu dibalas dengan senyum oleh kedua datuk tersebut. Setelah saling memberi isyarat, kedua datuk menjawab jika pertaruhan itu akan mereka terima. Dan tamu itu bertanya kapan waktunya. Nah, kedua datuk akan menentukan waktu yang tepat untuk pertaruhan adu kerbau tersebut. Esok harinya bermufakatlah datuk-datuk dan rakyat di medan nan bapaneh. Tawaran tamu yang datang dibahas bersama. Setelah mendengar berbagai pendapat, diperolehlah kesepakatan seperti ungkapan kata pusaka berikut. "Allah saciuk bak ayam, sadanciang bak basi. Bule ayah dek pambuluah, bule kato dek mufakat. Kok picak lah buleh dilayangkan, kok bule lah buleh diguluhan. Duduk surang basampi-sampi, duduk basamo balapang-lapang. Lama kato dilega bunyi, lama sirih dilega carano." Maksud dari pepatah ini adalah setelah diadakan musyawarah, didapatlah sebuah kesepakatan bersama. Semua peserta musyawarah telah sepakat untuk melawan kerbau besar itu. Untuk itu dicarilah anak kerbau yang sedang kuat menyusu pada induknya. Pertarungan diadakan 7 hari lagi. Di kepala anak kerbau ini dipasangkan tanduk besi yang runcing sekali. Selama beberapa hari, anak kerbau ini tidak disusukan pada induknya. Segala sesuatu dipersiapkan dengan penuh perhitungan. Sebagian rakyat heran dan cemas. Seandainya nanti kerbau kecil itu kalah, maka seluruh daerah serta isinya akan dikuasai oleh raja dari negeri seberang. Dalam hati, rakyat tetap berharap dan mendoakan kerbau urang awak menang. Nah, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dibawalah kedua kerbau itu ke tanah yang lapang untuk bertarung. Orang yang menyaksikan pertarungan itu sangatlah ramai.
Mula-mula kerbau besar itu dilepaskan. Kerbau itu berlari-lari mengoek-ngoek mengelilingi lapangan. Matanya liar dan tajam mencari musuhnya. Setelah itu, barulah dilepaskan anak kerbau Datuk Perpatih dan Sabatang dan Datuk Katumangguangan. Kemudian dilepas lagi anak kerbau lucu dari kurungannya. Kerbau kecil itu pun lari ke lapangan. Tampak olehnya kerbau besar tadi sedang mengoek-ngoek seakan-akan memanggilnya. Si kecil menyangka itu adalah induknya. Tenggorokannya sudah kering sekali, ia ingin menyusu pada induknya. Maka anak kerbau itu menyeruduk ke bawah perut kerbau besar dan menunduk-nundukkan kepalanya. Ketika itu, robeklah perut kerbau besar tadi dan ia berlari ke sana kemari kesakitan. Sampai di satu tempat, perutnya bersamburan keluar. Kerbau itu tetap lari dan akhirnya mati dan dikuliti. Dengan demikian, kerbau milik tamu dari negeri seberang mengalami kekalahan. Nah, sejak peristiwa itu, lahirlah sebutan nama Manangkabau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Minangkabau. Kemenangan yang disebabkan oleh tanduk besi yang disebut dengan Minang. Berarti Minangkabau dapat juga dikatakan kerbau yang memakai tanduk besi. Peristiwa adu kerbau tersebut melahirkan beberapa nama daerah seperti Minangkabau, Parakbaga, Simpurui, Sawah Siambe, Sawah Sipatu, Sawah Balai, dan Sijange. Semua daerah ini sekarang berada di sekitar Batu Sangkar. Selain itu, adu kerbau tetap dibudayakan di berbagai daerah Minangkabau sampai saat ini. Itulah asal-muasal nama Minangkabau menurut Tambo Alam. Sekarang kita akan bahas nama Minangkabau menurut pendapat para ahli atau ilmuwan. Ada 3 orang ahli yang menyelidiki asal-usul nama Minangkabau. Mereka adalah Profesor Purbocoroko, Van der Tuk, dan Sultan Muhammad Zain. Menurut Profesor Purbocoroko mengatakan nama Minangkabau berasal dari kata Mananga Tamuan yang artinya pertemuan 2 sungai. Kedua sungai ini yaitu Sungai Kampar Kiri dan Sungai Kampar Kanan. Oleh orang Minangkabau, kata Mananga Tamuan ini diucapkan Minangkabau. Nah, menurut pendapat kedua, yaitu Van der Tuk berpendapat lain, Minangkabau berasal dari kata Pinangkabu yang artinya tanah asal. Pada masa lalu, datang serombongan penduduk ke daerah ini. Mereka mengatur kehidupan dan pemerintahan seperti daerah asalnya. Itulah menurut pendapat Van der Tuk. Nah, pendapat ketiga yaitu pendapat Sultan Muhammad Zain. Beliau mengatakan kata Minangkabau berasal dari kata Minanga Kanfar yang artinya muara kampar. Muara Kampar ini adalah pelabuhan besar di Pulau Sumatera. Setelah kita mempelajari pendapat ketiga ahli ini, terlihat perbedaannya, tetapi ada juga persamaannya, yaitu asal nama Minangkabau yang dikemukakan semuanya berasal dari bahasa Sangsekerta. Nah, itulah asal-muasal nama Minangkabau menurut Tambo dan menurut para ahli. Semoga kita semua bisa memahaminya. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.